Oleh Allah dikasih petunjuk. Kepada Nabi Musa dikatakan, "Wala aktar tuka pastamin lima yuha." Musa, dengarkan ini. Ada wahyu yang akan aku sampaikan kepadamu. Apa itu? Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tak ada Tuhan selain diriku. Fakduti, maka beribadah dan kau kepada wakil sholata, dirikanlah sholat untuk mengingatkan. Problemnya adalah begitu kita melaksanakan ibadah sholat untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, kita lupa. Maka jangan sampai lupa. Nah, oleh karena itu dalam kitab bahasan kita yang kemarin, kitab Ahlus Sudud, kuncinya ada kunci untuk membuka agar supaya kolbu kita tidak lupa kepada Allah. Apa itu? Zikrullah, berzikir. Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kolbu kita bangun, apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanallah wa bihamdihi wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, muslimin muslimat jamaah tauhid yang dirahmati Allah, perjalanan waktu tidak kita rasakan begitu cepat. Tahun 2023 tutup, kita sekarang masuk tahun 2024. Orang yang hebat adalah orang yang mengisikan waktunya kepada hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengisi waktu-waktu yang diberikan Allah ini pada hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita dan manfaat bagi agama kita. Oleh karena itu kita terus berkali diri kajian keagamaan kita ini agar dari waktu ke waktu kita bisa memperbaiki pemahaman kita tentang agama ini, memperbaiki amal kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan bisa mewujudkan hubungan yang baik, yang penuh akhlakul karimah, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita sama umat manusia ini. Untuk itu kajian yang perlu kita terus tekuni dalam hal ini adalah basic awal dari kehidupan kita adalah pengetahuan tentang akidah atau tauhid. Dalam hal ini akan diisi oleh ustaz kita atau yang kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita cerna, dapat kita terima dan sekaligus dapat membantu amal-amal kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan kajian beliau. Pada Ustaz yang berpegang dan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana astaghfiruka fasta'in lima yuha. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholata li dzikri.
Sadaqallah. Dan kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai serta para sesepuh khusus orang tua kami dan kiai Abdul Rahman. Beliau ini waktu kita selesai. Sekarang karena dunia dakwah ini beliau perintis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tahun baru ini melanjutkan bahasan kita tahun sebelumnya. Tak terasa sudah setahun lewat. Bahasan kita fokuskan kepada bagaimana kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Taha ayat ke-13 dan ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS. Kata Allah dalam surah Taha ini, wa ta'akhbaraka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau, maka dengan kata apa yang akan aku wahyukan. Yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian kepada para nabi. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguh aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka beribadahlah, maka sembahlah. Wa aqimis sholata lil-dzikri, dan dirikanlah sholat lil-dzikri, untuk mengingat aku. Maka sholat yang tadi kita laksanakan sesungguhnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surat Taha ayat 14. Maka mengingat zikir kepada Allah itu, semua aktivitas ibadah syariat kita sesungguhnya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat yang kita ucapkan di dalamnya ada ingatan kita kepada Allah. Sholat yang kita laksanakan ternyata itu sholat terlebih. Sholat yang kita lakukan untuk mengingat Allah, berzikir. Maka penting bagi kita agar supaya dalam sholat itu ingatan kita kepada Allah harus diupayakan. Kita ambil contoh sampel yang paling sederhana. Kalau saya tanyakan misalnya, apa surat yang dibaca tadi oleh imam di rakaat 1 dan di rakaat 2? Tidak perlu dijawab. Tapi barangkali Bapak Ibu sudah lupa apa yang dibaca sama imam. Ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya hadir, bahkan berkesan setelah selesai sholat, ternyata tidak membekas pada perut. Banyak di antara kita yang rupanya bacaan imam tadi saja di rakaat 1 kita sudah lupa. Yang tadi dibacakan oleh imam di rakaat pertama itu sesuatu yang sangat penting sekali. Imam membaca surah ke-95, surah Al-Tin, yang isinya merupakan sumpah Allah di 3 tempat. Wati huruf qasam wahiyat wau bata, huruf qasam itu ada wau bata, wallah billah Allah. Maka ketika kalimat itu dipakai wati, demi buah berzaitun dan buah zaitun, sumpah Allah demi buah tin dan buah zaitun, di mana itu tumbuh. Tumbuh buah tin buah zaitun itu rata-rata di Baitul Muqaddas di Palestina, wilayah. Wati wa zaitun wa tulisi, dan bersumpah juga demi bukit Tursina. Di mana bukit Tursina? Wilayah Mesir. Wahada baladul amin, dan demi kota Mekah. Ada baladul amin,
badan yang aman ada dalam kota Mekah. Jadi Allah bersumpah pada 3 tempat. Pertama di Baitul Muqaddas. Di sini Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian di Tursilah. Di sini Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah di Bukit Tursilah untuk menerima perintah, menerima wahyu. Dan wahada baladil amin, di situ juga Allah bersumpah di kota Mekah, di mana baginda Nabi Muhammad SAW juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Di 3 tempat itu Allah bersumpah. Apa sih? Jadi kalau dalam Al-Quran, kalau misalnya wasyamsi wa duhaha, ada kalimat sumpah demi matahari dan panasnya di siang hari. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, siang yang dinampakkan. Kalau ada kalimat-kalimat sumpah, perhatikan bahwa ayat itu memastikan ayat berikutnya adalah ayat yang penting sekali. Gitu kalau ahli tafsir itu menyebut. Kalau ada satu surah dalam Al-Quran, ada sumpah-sumpah Allah terhadap benda-benda langit, terhadap apa, pasti ada ayat yang berikutnya yang akan dibicarakan berikutnya. Sama dengan akhir itu. Wati wazaitun wa turismin wa hadal balad. Apa yang penting? Ayat berikutnya. Yang lebih penting lagi apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan insana, manusia, dengan ciptaan yang sangat baik, sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan kita ini oleh Allah ciptakan. Tapi kemudian ada yang lebih ngeri lagi, summa radadnahu asfala safilin. Nah, ini problem bagi kita. Selanjutnya Allah turunkan di tempat yang serendah-rendahnya, sehingga dimensi manusia itu, manusia bisa lebih mulia dari malaikat, tapi manusia bisa lebih hina dari binatang. Jadi ada perkara yang penting yang Allah sampaikan dalam surah ke-95 itu. Apa itu? Bahwa manusia itu Allah ciptakan dengan sempurna, tapi ingat, manusia pun bisa berada asfal safilin, bahkan berada pada apa, tempat yang serendah-rendah. Nah, siapakah yang dimuliakan Allah? Siapakah yang direndahkan? Maka kita kemudian kalau gali lagi ayat-ayat Allah, ketemulah misalnya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya dasarnya neraka. Jadi hati-hati, jangan main-main. Kalau sudah bicara orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Munafik begitu. Tempatnya di mana? Dan aspal, dan aspal saat ini tempatnya aspal rendah tempat lain. Nah, oleh karena itu, siapakah yang akan ditinggikan oleh Allah, siapakah yang akan direndahkan oleh Allah? Maka ini yang menjadi bahasan kita. Betapa pentingnya ini kita ketahui agar supaya kita tidak terperosok menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Pak, Bu, hari ini kita menganggap punya jabatan itu mulia, dikejar jabatan itu, Pak, hari ini. Tapi kata Allah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nanti kalau sudah waktunya kiamat itu datang, dan pasti tidak akan didustakan, tidak akan berdusta Allah terhadap kiamat yang akan terjadi. Tidak dustakan, tidak dusta, pasti. Khafidatur rafi'ah. Maka engkau akan saksikan mana yang direndahkan oleh Allah, mana yang ditinggikan oleh Allah.
Jangankan di akhirat, di dunia ini saja begitu banyak orang yang memegang jabatan, panggil rendahlah kemudian karena ketahuan apa yang dikerjakan. Dan di akhirat itu, maka hari ini kita harus merenungkan bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini, dalam perhitungan kita anggap kemuliaan, rupanya terbalik, bukan kemuliaan. Karena menurut patokannya bentuk patokan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, oleh Allah dikasih petunjuk kepada Nabi Musa dikatakan, "Wala aktaruka fastami lima yuha." Musa, dengarkan ini. Ada wahyu yang akan aku sampaikan kepadamu. Apa itu? Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tak ada Tuhan selain diriku. Fakduti, maka beribadahlah engkau kepada wakil sholata, dirikanlah sholat untuk mengingatkan. Problemnya adalah begitu kita melaksanakan ibadah sholat untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, kita lupa. Maka jangan sampai lupa. Nah, oleh karena itu dalam kitab bahasan kita yang kemarin, kitab Ahlus Sujud, kuncinya ada kunci untuk membuka agar supaya moral kita tidak lupa kepada Allah. Apa itu? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Supaya kita tidak lupa, maka zikir itu harus diucapkan oleh kita. Zikir yang pertama yang harus diucapkan wal awal dzikri lisan. Awal pertama yang harus diucapkan adalah menyebut secara lisan. Tadi imam memimpin kita selesai sholat, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita baca, sama-sama kita baca. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ilahi anta maksud, ilahi anta maksud, wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka, la ilaha illallah. Keraskan lisan, jangan la ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dan ragu-ragu dalam zikir lisan, ucapkan dengan keras, terutama lafzul jalalah Allah harus terucap. La ditarik dari pusat ke atas sampai ke lafzul qalam. La agar pikiran kita tidak melayang kemana-mana. La ilaha, ha ilahanya sampai ke sebelah kanan. Illallah, Allah jalalah Allah harus tembus ke dalam perut. Kenapa harus begitu? Manusia itu diciptakan oleh Allah dari unsur tanah. Tanah kalau mau ditanam harus digali, harus diolah dulu. Sementara kalau kita ini kita biarkan keras seperti batu, bukan dari tanah sudah jadi batu. Makanya begitu sholat, lidzikrillah, untuk mengingat Allah, nggak ingat-ingat Allah. Begitu Allahu Akbar, bacaan kita sebetulnya ini wajah dari para kita menghadap kepada Allah, tapi kalbu kita lari-lari menghadapnya tidak kepada Allah. Maka umat Islam hari ini adalah umat yang kesepian. Oleh Allah doanya dijabah. Kenapa? Karena begitu dia menghadap kepada Allah, ucapannya benar, tapi kalbunya menghadapnya kepada yang lain. Kita menghadapi urusan-urusan rumah tangga kita bawa dalam sholat, kita ada urusan-urusan hutang diingat dalam sholat, kita ada masalah-masalah yang lain, ingatan kita tidak kepada Allah tapi kepada yang lain. Nah, oleh karena itu, agar ibadah kita semakin khusyuk di tahun yang baru ini, segera kita berzikir kepada Allah, bersihkan Allah dan unsur-unsur yang lain, terutama dalam saat kita ibadah kepada Allah, saat menghadap kepada Allah. Luangkan waktu Bapak ini untuk ibadah kepada Allah. Kalau itu bersih, hanya Allah saja yang ada. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena tadi problemnya hati kita itu nggak ada yang garang. Ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu kalau kita lihat hanya pada wilayah taklim, hanya pada wilayah tilawah, baca, taklim, tazkiyahnya jarang ada yang membahas. Ada pun yang membahas, kita tak bisa ngikutin. Ini gimana cara ngikutin tazkiyah ini? Kenapa? Karena memang nggak ada yang membimbing. Maka hidupkan lagi di masjid ini majelis zikirnya, hidupkan majelis zikir. Kalau ini taklim Pak, masih ilmu ini wilayah itu. Tapi majelis zikir harus ada. Nggak usah banyak bicara, Ustaz itu nggak usah, mimpin zikir saja, setelah zikir. Nah, bila tapi dengan zikir yang kuat, yang baik, jangan nambah. Bikinnya harus kuat. Ada tujuannya kemana? Ke objek kolbu. Ada ilmunya. Maka dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah engkau mengucapkan la ilaha illallah. Jangan asal mengucap. Di dalam Al-Quran kalimat zikir itu ada 45 bentuknya. Ada zakaro, ada zikro, ada zikru, ada zikiro. Itu 45 bentuk. Di 179 ayat. Di 179. Nah, bagaimana supaya zikir kita ini bisa tembus ke dalam kalbu kita? Maka memang harus latihan. Karena pertanyaan sederhana saja. Dari usia kita 0 sampai sekarang, siapa yang sudah ngajarin zikir Bapak ini? Siapa yang Ustaz yang berani ngomong seperti ini? Sudah ada belum? Kalau ada alhamdulillah Pak. Kalau belum, ya sama-sama kita mulai berzikir. Tidak perlu taklim begitu, langsung saja berzikir. Dan mempelajari dulu terlebih dahulu tata cara. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berzikir di rumah, bisa berzikir di mana saja. Nanti masuk dalam surah Al Imran ayat 191.
Yadkuruna Allah khashyatan wa qudan wa ala junubihim. Nanti Bapak Ibu bisa secara otomatis berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, posisi duduk, posisi berbaring. Sebelum tidur berzikir kepada Allah. Dan kita kebiasaan ada zikir rohaniat kita, ya udah bilang kita langsung tidur. Kalau tidur kita langsung kalau ngantuk nggak ada wudhu dulu, nggak ada zikir dulu kepada Allah. Maka seluruh kehidupan kita dihantui, diterangi, ditemani oleh apa yang namanya lupa kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu singkat. Ada kalam sahabat Nabi dalam kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir ini seksi Hakim Al-Qalyubi, halaman 500. Gunaka arba'atun anwa'in minal dhulumati wal nuruhat. Kegelapan itu ada 4 macam. Demikian juga dengan penerangan. Yang pertama al-khati'atu dhulmatun. Dosa itu adalah kegelapan. Nuruha taubat. Dan taubat tak penerangan. Kira-kira kita lupa berzikir kepada Allah, dosa atau tidak? Berdosa, lupa kepada Allah. Maka ancaman Allah itu neraka bagi mereka yang melakukan sholat. Sholat yang bagaimana yang akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu? Alladzina hum an sholatihim satu, yang sholatnya satu, kolmu tak hadir. Hati-hati Pak beribadah kepada Allah, kolmu tak hadir. Meskipun barang dalam tahapan awal dimaklumi, belajar kan, tahapan awal dimaklumi. Tapi masanya dua ini kita masih dimaklumi. Puluhan tahun kita laksanakan, masa masih sahur juga, kan bahaya. Dan saya akan terus begini mengingatkan saja supaya kita bersegera untuk sholatnya khusyuk, supaya hadir kok. Al-Fatihah itu dosa itu adalah kegelapan nuru taubat, dan taubat itu adalah cahaya. Taubat artinya apa? Artinya kembali. Yang tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk, yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya tidak berzikir menjadi berzikir. Itu taubat. Jadi jangan hanya sekedar ucapan astagfirullahaladzim, tapi perbuatan masih tetap yang lama begitu. Hanya ucapan aja, nanti jatuhnya gitu. Tidak sesuai kata dengan perbuatan. Begitu kita bertobat astagfirullahaladzim, maka apa yang sudah kita lakukan yang salah itu perbaiki. Yang tadi lupa rakaat, yang tadi lupa bacaan itu diingat. Yang kedua, al-qabru bil mati. Kubur itu gelap. Wa nuruha tauhid. Dan cahayanya itu adalah tauhid. Sebahagian ulama menyebut cahaya di kubur itu adalah ucapan la ilaha illallah. Syahadat. Tauhid. Yang kita masuk di kubur gelap. Tapi untuk meneranginya adalah tauhid la ilaha illallah. Nihayatul alam dunia, nihayatul alam dolam. Kiamat itu adalah kegelapan. Nur sedekah, penerang itu adalah amal. Maka nanti digambarkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Begitu nanti hari kiamat datang, waktu itu ajwa dan salasa, kau akan terbagi tiga golongan. Ashabul maimah, wa ashabul maimah. Dan ada golongan kanan, beruntunglah golongan kanan. Wa ashabul mas'amah, wa ashabul mas'amah. Ada golongan kiri, rugilah golongan kiri. Wasabiqul sabiqul dzarikal qaul. Tapi ada juga orang yang mendahulukan kebaikan. Begitu dia dengar bahwa tak boleh lagi dalam sholat itu lupa kepada Allah, maka sabiqul buru-buru kalau berbuat kebaikan langsung diperbaiki.
Ulaika al-muqarrabun. Orang yang sudah begitu itu muqarrabun, orang yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kelak di yaumul akhir itu terbagi 3 golongan manusia. Yang satu golongan kanan beruntung golongan kanan, satu golongan kiri rugi golongan kiri. Tapi ada juga satu yang langsung melesat korban, dia orang-orang yang dekat. Asyiratul zulmat, sirah itu kegelapan, nuruha yakin, dan penerangnya adalah yakin. Jadi jalan itu gelap, tapi dengan keyakinan itulah terang. Maka kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan, jangan sampai gelap di jalan yang lurus ini. Maka kemudian Allah menjawab itu dalam surah An-Nisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan doa itu tunjukkan jalan siratal mustaqim. Jalan yang mana siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Dalam surah An-Nisa ayat 169 Allah menyebutkan an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. 4 golongan. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada dan sholih. Di luar itu nggak usah ikut, Pak. Jangan diikuti di luar itu, Pak. Yang harus kita ikuti para nabi, jalannya para nabi, jalannya siddiqin, orang-orang yang benar, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang sholih. Maka kenapa kita harus mengikuti jalan orang-orang sebelum ini? Kenapa mereka sudah diberi nikmat oleh Allah? Kita belum. Orang sholat aja kita lupa. Mau gimana mengikuti jalan? Mau bikin jalan sendiri? Nggak bisa. Kita harus ikuti jejak orang-orang terdahulu yang sudah menempuh jalan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Itulah para golongan nabi, para siddiqin, para syuhada. Dan ada lagi menurut sebagian riwayat, yaitu 5. Hubbud dunya bil mata. Cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Menuruha taqwa, dan cahaya untuk menerangi itu adalah ketakwaan. Terus kita mau kalau dapat duit yang banyak, kalau ditanya dulu dari mana dengan kemuasan. Inilah takwa yang menjaga kita dari dunia. Selamat orang-orang yang berilmu ini, selamat. Kelak nanti belum akhir. Kenapa? Karena takwa menerangi perjalanan. Ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu juga yang membatasi kita. Tetapi ada satu lagi kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang zikir kepada Allah. Kata beliau, qaum asbiqun anwaruhum adkar. Ada kaum yang cahaya mereka itu mendahului zikir mereka. Jadi ada kelompok yang oleh Allah diberikan cahaya dulu, baru kemudian dia berzikir. Cahaya datang. Ini orang yang beruntung, karena ini orang yang masuk ditarik oleh Allah. Beruntung ini orang. Takdirnya oleh Allah ditetapkan sebagai takdir kebaikan, ini diberikan cahaya oleh Allah, maka kemudian dia ikut cahaya itu dan berzikir, ingat kepada Allah. Tapi juga wa qaumun tasbiqun adkaruhum anbar. Ada satu kaum yang zikirnya lebih dahulu, baru kemudian dia dapat cahaya. Kira-kira itu kita yang sholat sering lupa, kita yang ibadah kurang, kita yang sedekah nggak ikhlas, kita yang kalau berbuat amal kebaikan itu banyak kelemahannya kita. Maka kita harus berikhtiar zikir dulu, supaya cahaya keikhlasannya, supaya kehusuannya datang menerangi kaum kita. Kita ini harus bekerja keras. Kaum yang harus lebih dulu lisan kebaikan keluar. Kaum yang harus lebih dahulu mengucapkan Allah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Kita harus banyak bertasbih. Begitu minum kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah. Jadi ikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang kalau minum itu nggak langsung glek enggak. Beliau kalau minum Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dan ikuti orang sedikit aja Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau minum lagi Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Oh, itu manfaatnya banyak model ini. Nah, ada satu kaum, tapi ada kaum yang lain yang begini. Wa qaumun la adkara wa la anfa. Ada satu kaum pikirnya enggak, cahayanya enggak dapat. Nah, ini kaum kalau sudah pikir enggak, cahayanya enggak ada. Kaum pikir kali. Jangan sampai itu. Demikian saja barangkali yang dapat disampaikan. Untuk masih ada waktu, silakan kalau ada yang bertanya. Benar-benar kita dapat masuk ini kajiannya. Mungkin dari kajian ini memang kita buat upaya banyak bahwa bagaimana hati kita ini dalam melaksanakan tugas ini dalam urusan bagaimana lidah kita ini sering ya yang boleh ya inilah yang akan membuat sinar ya akhirnya tak lama tak balik mereka itu mungkin kesempatan kepada ibu yang ingin berkalam lagi terkait tadi hal-hal yang ada diragukan itu silakan dipertanyakan. Pak Wilmo silakan Pak Wilmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini apa definisi dari zikir itu tadi Ustaz. Kan zikir tadi kalau kita gambarkan, kalau kita misalnya tadi alhamdulillah aja lah. Kalau kita betul hayati, ya pasti dia akan meresap. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi kita betul ini dengan rasa zikir juga. Atau definisinya zikir ini aturan-aturan dari Allah sendiri. Jadi maksudnya aturan dari Allah itu bahwa mengingat itu bukan dapat kita mengucapkan aja, mengucapkannya, tapi ini larangan, ini perintah, ini larangan. Itu hanya yang sebenarnya definisinya jadinya. Pertanyaannya sangat menarik. Apa makna zikir sebenarnya? Apa makna zikir sebenarnya? Ya, pertanyaannya sangat menarik. Jadi simpelnya kira-kira apa makna zikir sebenarnya? Kira-kira gitu. Dalam bahasa Arab itu kalimat itu tasrifnya bisa berubah kalimat, dan itu membuat maknanya menjadi kalau kita ini kitab, ini buku, ini kita sebut meja kalau kita ya, tapi kalau bahasa Arab enggak, kitab maktab tempat kita ring misalnya nih, ring itu angin kan, ring kan. Tapi kalau kita kan angin, itu berarti kipas angin kan. Kalau bahasa Arab enggak, ring, mirwah. Ringnya angin, mirwah itu kipas angin. Jadi bahasanya dekat-dekat dengan itu. Maknanya demikian juga dengan kata zikir. Zikir itu kalau bahasa Indonesia bisa menyebut. Siapa yang menyebutnya? Orang yang menyebutnya disebut dzakir, gitu. Orang yang kemudian bukan hanya sekedar dia menyebut, tapi juga mengingatkan orang lain disebut mudzakir, gitu. Lalu kemudian
Begitu yang beliau sampaikan, apa zikir itu juga aturan? Benar, aturan. Di mana itu diambil? Ada satu ayat dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Sesungguhnya aku turunkan dzikra, peringatan, dan itu dimaknai oleh ahli tafsir. Jumhur ulama menyebut dzikra di situ artinya Al-Quran. Dzikra wa inna lahu lahafidh, dan Allah lah yang menjaganya. Jadi zikir itu juga maknanya Al-Quran. Nah, sehingga bahasa Arab itu bahasa yang paling luas maknanya, sementara bahasa Indonesia ini bahasa yang maknanya hanya ibaratnya perbendaharaan katanya kita itu terlalu sedikit, sementara perbendaharaan bahasa Arab sangat luas. Nah, oleh karena itu memaknai zikir harus kita lihat berapa jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang zikir. Tadi yang disebutkan 179 ayat, berapa bentuknya, 45 bentuk, dan kemudian di ayat itu juga disebut hampir 218 sebagian kita bilang 18. Kalau saya menyebutnya 189 bentukan kata zikir. Yang itu maknanya perintah, maknanya peringatan, maknanya menyebut, maknanya mengingatkan. Kalau dari zikir menjadi mengingatkan, menyebut menjadi mengingatkan saja tinggal dikasih sidah. Dukiro, tinggal akan gitu, kalau pakai kata sifat. Ketika kita zikir, kita mengucapkan, menyebut, lalu kemudian dukiro disebutkan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebutkan ayat-ayat Allah, maka hati kita akan berbicara. Jadi makna zikir itu luas. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz mau bertanya, pernah ada kata-kata kakao inang diaminin di musnah anti pelukis akun di daging makhluk. Terus yang utama malah baru bayang zikir lisan wa bil qalbi au dihima. Yang lebih utama itu zikir dengan lisan atau dengan hati atau kedua-duanya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ungkapan bahasa Arabnya benar. Jadi ada kalimat goplah. Goplah itu lawan dari zikir. Jadi lawan dari zikir, dari ingat itu adalah lupa, antonim. Nah, goplah itu lawan. Jadi untuk kunci pembuka kelalaian itu adalah mengingat, zikir. Jangan sampai lalai makan. Lalu timbul pertanyaan, mana yang lebih utama Abdul? Apakah zikir lisan atau zikir qalbi? Nah, dalam kitab Sirul Asrar pasal ke-7 menjelaskan tentang zikir. Faqad hadallahu dzakirina biqaulillahi ta'ala wadhkuru kama hadakum. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang gemar berzikir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 194, wadhkuru kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada. Maka dari itu, kita lihat begini, kalau cahaya Allah lebih dulu datang kepada kita sebagaimana yang telah disampaikan, maka kita akan otomatis berzikir kepada Allah. Karena manusia ditarik oleh Allah. Tapi problemnya kan cahaya itu nggak datang ke kita. Oleh karena itu, kita lah yang harus berzikir dulu supaya cahayanya datang kepada kita. Maka afdolnya mana? Afdolnya kalau posisinya seperti kita hari ini, maka afdolnya kita lah berikhtiar untuk berzikir. Maka dikatakan di sini mal awal zikir lisan. Oleh karena itu maka makom pertama yang harus kita lakukan di tempat adalah zikir lisan. Apa zikir lisan itu? Fa'amal zikir lisan maka anak bidalika yudhakkiru qalba ma nasya min
dzikrillah ta'ala. Jadi zikir lisan itu berfungsi sebagai pengingat hati terhadap zikir yang dilupakan. Jadi agar supaya gopaknya hilang, maka zikirnya harus kita dahulukan. Mengingat Allah yang kita dahulukan. Wa amma zikru nafsi, lalu ada pun zikir yang jiwa ini, bahwa zikru ghairus masmu bil qulubi was saut. Adapun zikir nafsi atau zikir yang ada dalam dua adalah zikir yang tidak bisa didengar dengan huruf dan dengan suara. Jadi tidak terdengar ini zikirnya di dalam mulut. Nah, ada orang yang mengatakan ngapain di jalan itu nggak ada tuntunannya katanya. Kenapa? Karena ada ayatnya. Zikir itu tadzarru wa khufyah. Kalau engkau berzikir itu harus tadzarru wa khufyah. Harus rendah hati dan ada rasa takut, duna jahat, dan tidak boleh jahat. Gitu ayatnya diambil. Padahal di situ ayat awalnya zikir nafsika, zikir dalam jiwa. Jadi tahapan zikir yang kedua itu sumailah zikir nafsi. Jadi pertama zikir lisan harus kita ucapkan. Nanti zikir lisan itu untuk apa? Untuk mengingatkan qalbu yang lupa. Begitu zikir lisan terus menerus kita kerjakan, maka nanti berikutnya qalbu kita akan terbuka, jiwa kita akan berpikir dan itu tanpa sebab. Cukup kalimatnya Allah, 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 Allah. Dalam hati terus ucapkan. Dan ini yang harus terus diucapkan dalam qalbu agar qalbu kita terang menderang. Jangan gelap. Sehingga nanti kalau ada masalah apapun yang menimpa kita, kita diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih petunjuk, dikasih jalan keluar, dan insya Allah kita selamat dalam kehidupan dunia ini karena ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat menuntut kita. Demikian saja barangkali. Allahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, semoga terima kasih kepada kita yang memberikan manfaat untuk kita. Jadi kan karena bisa tidak. Terima kasih.